Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you today? Welcome back in English lesson at lesson 12 Watch Out for Fire. Anak-anak, hari ini kita lanjutkan kembali ya materi bahasa Inggrisnya di pembelajaran 12 dengan judul Watch Out for Fire. Berhati-hatilah dengan api ya atau kebakaran. Nah, di bab ini kita akan bahas mengenai kebakaran. Hal-hal apa saja sih yang berkaitan dengan kebakaran? Nah, selain itu juga di sini kita akan mempelajari imperative sentences, kalimat perintah, ya apa saja yang harus kita lakukan dan yang seharusnya tidak kita lakukan pada saat kebakaran. Nah, look at the picture, perhatikanlah gambar. Ini ada gambar kebakaran ya. Nah, ini ada sebuah gedung mengalami kebakaran. Nanti kita mempelajari kosakata yang berkaitan dengan kebakaran. Silakan, please open your book page 77 and 78. Open page 78. Silakan kalian buka buku paket kalian halaman 98. Di sini ada beberapa kata yang berkaitan dengan kebakaran. Kita baca sama-sama ya. Candle. Nah, artinya lilin. Firefighter, artinya pemadam kebakaran. Fire alarm, artinya alarm kebakaran. Selanjutnya stairs, artinya tangga. Selanjutnya flame, artinya nyala api. Next, selanjutnya lighter, artinya korek api. The next, selanjutnya emergency exit door, artinya pintu keluar darurat atau pintu darurat. The next, selanjutnya fire extinguisher, artinya alat pemadam kebakaran. Nah, ini alat pemadam kebakaran nih. The next, selanjutnya emergency exit sign, artinya tanda keluar darurat. Ya, jadi pada saat kebakaran kita harus cari nih tanda keluar darurat, arahnya kemana. Oke, nah inilah beberapa kosakata yang berkaitan dengan fire, dengan kebakaran. Lalu di halaman 99, page 99, di sini ada what should we do, apa yang seharusnya kita lakukan dan yang seharusnya tidak kita lakukan pada saat terjadi kebakaran. Oke, study the following picture, pelajarilah gambar-gambar berikut. In case of fire, what should we do? Ya, in case of fire itu artinya seandainya kebakaran, ya, what should we do? Apa yang seharusnya kita lakukan? Nah, gambar pertama, we should don't use lift. Kita seharusnya don't use lift, tidak menggunakan lift. Jadi pada saat kebakaran, misalkan di sebuah gedung atau mall ya, terjadi kebakaran, don't use lift, jangan gunakan lift. Ya, biasanya pada saat kebakaran listrik itu akan dipadamkan. So, don't use lift. Jadi jangan gunakan lift. Oke. Kemudian apa lagi yang harus kita lakukan? We should do, kita seharusnya use a fire extinguisher. Gunakanlah alat pemadam kebakaran. Jadi kalau terjadi kebakaran, di situ ada fire extinguisher, ada alat pemadam kebakarannya. Yang kita gunakan ini, ya kita semprotkan ke api. What's the next? Apa selanjutnya? Call the emergency services. Hubungilah atau panggillah layanan darurat, ya. Kalian telepon layanan daruratnya ya, untuk memanggil pemadam kebakaran.
Next, selanjutnya di halaman 100, di halaman 100, di sini ada beberapa gambar. Look at the picture, perhatikanlah gambarnya, and complete the sentences, dan lengkapilah kalimatnya. Di sini ada gambar mobile phone atau handphone ya. Di sini ada kata use. Use tadi artinya gunakanlah. Nah, kita lanjutkan. Gunakan apa ini? Handphone atau mobile phone. Use handphone to call the emergency services. Use handphone to call the emergency services. Gunakanlah handphone untuk menghubungi layanan darurat. Jadi kalian gunakan handphone agar lebih cepat ya. Kemudian gambar kedua di sini ada pemadam kebakaran. Ya, call the firefighter. Call the firefighter. Ya, hubungilah pemadam kebakaran. Silakan kalian tulis ini jawabannya ya. Hubungilah, call itu artinya hubungi atau telepon, firefighter, pemadam kebakaran. The next, nah di sini ada alarm nih, ya, tombol. Ya, apa yang harus kita lakukan? Sound the fire alarm. Sound the fire alarm. Bunyikanlah alarm kebakaran. Jadi kalian tekan tombol ini ya. Kalau kalian menemukan ini, kemudian terjadi kebakaran, tekan tombolnya untuk memberitahukan orang lain bahwa terjadi kebakaran. Next, selanjutnya ini ada gambar tanda ya, tanda mengarah ke sana. Nah, apa ini? Find the emergency exit sign. Find the emergency exit sign. Temukanlah tanda ya keluar darurat. Jadi kita cari tuh tanda seperti ini. Ini tanda untuk keluar di pintu daruratnya ini ya. Find the emergency exit sign. The next, selanjutnya ini ada gambar korek api ya. Nah, ini apa nih kalimatnya? Don't play with lighter. Don't play with lighters. Don't artinya jangan. Play bermain. Jangan bermain dengan korek api. Jadi untuk menghindari kebakaran sebaiknya kalian don't play with lighter. Jangan bermain dengan korek api. Selanjutnya di sini ada gambar candle atau lilin ya. Apa di sini kalimatnya? Never leave a lit candle unattended. Never leave a lit candle unattended. Jangan pernah meninggalkan lilin yang menyala tanpa pengawasan ya. Never leave a lit candle unattended. Jangan pernah meninggalkan lilin yang sedang menyala ya tanpa pengawasan. Jadi kalau kalian mau pasang lilin, nyalakan lilin, jangan ditinggal, oke? Kalau mau tinggal, matikan dulu lilinnya atau apinya. Next, page 102, halaman 102. Di sini ada gambar car ya, mobil pemadam kebakaran. Color the following picture. Silakan kalian warnai gambar mobil pemadam kebakaran. Selanjutnya di sini page 103, halaman 103. Look at the picture and match them with the sentences. Perhatikanlah gambar dan pasangkanlah dengan kalimatnya. Gambar pertama di sini ada tangga ya. Nah, kira-kira kalimatnya yang mana? Ya, yang bahasa Inggrisnya tangga. Tangga itu tadi bahasa Inggrisnya stairs. Ya, yang ini ya. Use the stairs. Use the stairs. Gunakanlah tangga. Jadi kalian tarik garis ke sini ya. Oke. Selanjutnya di sini ada lift, kemudian ada tanda lingkaran dan disilang. Berarti kita tidak boleh ya, tidak boleh naik lift. Yang mana? Ya, yang ini ya. Don't use lifts. Don't use lift. Jangan gunakan lift ya. Pada saat kebakaran jangan naik lift atau turun menggunakan lift. Jangan ya, tarik garis sini. Kemudian di sini ada alarm kebakaran. Ya, pada saat kebakaran sound the fire alarm. Yang ini ya. Sound the fire alarm. Bunyikanlah alarm kebakaran. Nah, ini silakan kalian tarik garis. Selanjutnya yang bagian G, in case of fire. Ini in case of artinya seandainya ya. In case of fire, seandainya kebakaran, what should we do? What should we do? Apa yang seharusnya kita lakukan? Ya, kalau kebakaran, what should we do? Apa yang seharusnya kita lakukan? Nah, circle the right instruction. Lingkarilah instruksi yang benar atau petunjuk yang benar. Ya, di sini ada kalimat, setiap kalimat itu ada pilihan, dua pilihan ya. Yang pertama ada use dan ada don't use. Use artinya gunakanlah, kalau don't itu tidak atau jangan.
Ya, kalau ada kata don't itu bisa artinya tidak atau bisa artinya jangan. Use gunakanlah, don't use berarti jangan gunakan. Ya, di sini emergency exit. Ya, use gunakanlah. Emergency exit tadi artinya pintu darurat, ya. Gunakanlah pintu darurat. Berarti ya kita lingkari yang use. Yang kedua, ada kata call, hubungilah, dan don't call, jangan menghubungi. Nah, di emergency services layanan darurat. Kalau kebakaran kita harus menghubungi ya. Berarti yang kita lingkari adalah call-nya. Ya, sebaiknya segera call the emergency services. Segera hubungi layanan darurat. Yang ketiga, allow. Allow izinkan atau don't allow jangan izinkan atau biarkan. Allow biarkan, don't allow jangan biarkan. Allow yang mana pilihannya? Di sini ada children, anak-anak, to play around fire, bermain di sekitar api atau sekitar kebakaran. Ya, tidak boleh ya, jangan bolehkan. Berarti don't allow, jangan bolehkan, jangan izinkan anak-anak bermain di sekitar kebakaran atau di dekat api ya. Berarti don't allow-nya kalian circle, kalian lingkari. Number 4, ada kata open. Open, bukalah. Ada kata sound, bunyikanlah. Open the door atau sound the door. Bukalah pintu atau bunyikanlah pintu. Ya, open the door ya. Buka pintu kalau kebakaran untuk kalian menuju keluar. Kemudian number 5 ada kata leave. Leave artinya tinggalkanlah atau don't leave, jangan tinggalkan. Di sini ada lighted candles unattended. Lilin yang menyala tanpa pengawasan. Nah, kalau ada lilin yang menyala terus tidak ada orang, sebaiknya don't leave, jangan tinggalkan ya. Jangan meninggalkan lilin yang menyala tanpa pengawasan. Ya, kalau ada lilin menyala jangan ditinggal, harus diawasi. Kemudian number 6 ada use. Tadi use artinya gunakanlah, don't use jangan gunakan. Ya, a fire extinguisher, alat pemadam kebakaran. Yang mana? Ya, yang use ya, gunakan alat pemadam kebakaran. Ya, yang terakhir, wake up. Wake up artinya bangunkanlah. Leave artinya tinggalkanlah. Di sini ada kalimat other people in the house, orang lain yang ada di dalam rumah. Nah, pada saat kebakaran sebaiknya kalian wake up other people in the house, bangunkanlah orang lain yang ada di dalam rumah. Jangan ditinggal ya. Ada kebakaran kamu tinggal, kamu bangunkan dulu orang tersebut. Oke, nah inilah seandainya ada kebakaran ya, in case of fire, we should number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, silakan kalian lingkari jawaban yang benarnya. Selanjutnya di halaman 104 di sini ada percakapan dua orang ya antara Juki dan ayahnya. Di sini kata ayahnya, Juki, let's go to the mall. I'm going to buy you a toy as your birthday present. Juki, ayo kita ke mall, ayah mau membelikan kamu mainan sebagai hadiah ulang tahun. Terus kata Juki, really? Benarkah? Thanks you daddy. Terima kasih ayah. Nah, mereka pergi ke mall. Pada saat mereka mau ke mall, Daddy, look, ayah lihat, everybody is running, semua orang berlarian. What do you think happen? Apa yang sedang terjadi? Nah, orang-orang berteriak, fire, fire, kebakaran, kebakaran. Terus kata ayahnya, call the emergency services, hubungi layanan darurat. Tuh, dengan menggunakan handphone ya. Kemudian ayahnya memerintahkan orang-orang, don't use lift, jangan gunakan lift, use the emergency exit, gunakanlah pintu darurat, pintu keluar darurat. Terus kata Juki, thanks God we are safe, terima kasih ya Allah kita selamat. Nah, inilah percakapan antara Juki dan ayahnya pada saat hendak mau ke mall ya. Pada saat ke mall untuk membeli hadiah, itu terjadi kebakaran dan beberapa perintah yang diucapkan oleh ayah Dedi adalah call the emergency services, don't use lift, use the emergency exit. Nah, itu beberapa kalimat perintah yang diucapkan oleh ayah Dedi atau dalam bahasa Inggrisnya imperative sentences. Baik anak-anak,
Cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik dan bisa kalian praktekkan ya pada seandainya terjadi kebakaran, apa yang harus kalian lakukan tuh kalian sudah tahu ya. Misalkan kalian lagi sedang pergi ke suatu tempat, kemudian terjadi kebakaran dan situ ada beberapa yang sudah kalian pelajari dalam bahasa Inggris ini, kalian bisa praktekkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time insyaallah.